Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqamah. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat siang hari ini, khatib akan menyampaikan sebuah khutbah tentang kondisi pemuda-pemudi kita saat ini. Mereka disibukkan dengan game online. Bahkan bukan hanya anak-anak, bukan hanya pemuda-pemudi, bahkan tidak sedikit para istri zaman sekarang mengeluh kepada suaminya karena para suami zaman sekarang, kata para istri yang mengadu, mereka menghabiskan waktunya dengan game online. Rasulullah SAW bersabda, Arba'in An-Nawawi yang ke-12, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nihi. Hadis riwayat Tirmizi. Di antara ciri sempurnanya iman seseorang, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Bahkan jamaah sekalian, pemuda-pemudi kita bukan hanya disibukkan dengan game-game online, bahkan tidak sedikit pemuda-pemudi kita, mereka disibukkan terlibat dengan judi online, minuman keras, narkoba dan sebagainya. Bahkan bukan hanya pemuda-pemudi, orang tua pun banyak yang terlibat dengan judi online,
minuman keras dan sebagainya. Padahal jamaah sekalian, perbuatan tersebut sangat jelas. Al-Maidah ayat 90 sangat jelas. Itu perbuatan yang keji. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamr, sesungguhnya minuman keras, narkoba dan sebagainya, wal maisir, judi, wal ansab, berkurban untuk berhala, wal azlam, mengundi nasi dengan panah, rijsun, itu perbuatan keji, min amali syaitan, itu perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah perbuatan itu, la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Ketika Allah menetapkan perbuatan judi, minuman keras, itu perbuatan keji, kita paksakan, kita lakukan, itu berarti kita mengundang murka Allah, mengundang sebuah bencana. Tidak sedikit keluarga hancur, berantakan gara-gara terjebak judi online. Ketika terjebak judi online, maka langkah keduanya pinjaman online. Maka wajarlah ketika mereka bunuh diri karena terjebak langkah-langkah setan yang menghancurkan generasi-generasi muda kita. Maka jamaah sekalian, mari kita selamatkan pemuda-pemudi kita. Kita lihat jamaah sekalian, masjid-masjid sedikit sekali anak SMP, SMA yang memakmurkan masjid Allah. Mereka begitu disibukkan dengan game-game online. Lihat anak SMP, SMA, kita perhatikan, kita survei di masjid-masjid, bahkan mungkin hanya 1-2 orang anak SMP, SMA. Padahal jamaah sekalian, mereka generasi penerus bangsa. Harapan orang tua kepada mereka besar. Itulah harapan kita sebagai orang tua. Maka peran orang tua sangat penting dalam hal ini. Peran seorang kakek sangat penting dalam hal ini. Bagaimana menyelamatkan anaknya, menyelamatkan cucunya, untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bijak berkata, harta yang paling agung, harta yang paling mulia sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki pemuda-pemudi yang soleh dan soleha, anak yang soleh dan soleha. Kenapa? Sebab karena merekalah yang nantinya yang akan mendoakan kita ketika tubuh ini terbujur kaku di alam kubur. Pemuda-pemudi yang soleh-solehalah yang akan keluar dari mulutnya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah, dosa ibu bapakku, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Kita satu orang tua membutuhkan doa ini, karena dunia ini singkat, sangat singkat. Kata baginda Rasulullah, 60-70, tidak lebih dari itu. Banyak saudara kita mati mendadak. Maka jangan sampai kita tertipu dengan dunia jamaah sekalian. Alhaakumut takatsur, bermegah-megah telah melahirkan kamu hatta zurtumul maqabir, sampai kau masuk ke dalam kubur, selama tinggal dunia. Maka peran orang tua sangat penting. Kullu mauludin yuladu al fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumaddisani, Rahul Bukhari. Setiap anak yang dilahirkan ke muka bumi dalam keadaan fitrah bersih, fa abawahu, kedua orang tuanya lah dengan Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Peran leader seorang ayah, apakah anaknya disebut soleh atau salah, taat atau durhaka, Fir'aun ataupun Ismail, tergantung orang tua. Mau dijadikan apa anak ini? Penerus kita, penerus bangsa ini, mau jadikan apa? Peran fa'abawahu, seorang ayah, leader dalam keluarga, leader dalam rumah tangga. Maka apa yang harus kita lakukan jamaah sekalian?
Pertama, tanamkan tauhid kepada anak kita, kepada cucu-cucu kita. Sebagaimana Luqman mengajarkan tauhid kepada anaknya. Al-Luqman ayat 13, wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrillah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah nak. Inna syirka la dzulmun adzim, karena menyekutukan Allah zalim sangat besar nak. Sebagaimana juga Yakub menjelang kematiannya, dia kumpulkan anak-anak ketika itu. Al-Baqarah 133. Apa pesan Yakub alaihissalam jemaah sekalian? Ma ta'buduna min ba'di. Apa nak kau sembah nak mun ayah lah mati nak? Ayah khawatir nak, ketika ayah mati nanti nak, kau jauh dari Al-Quran nak, kau jauh dari masjid nak. Itu yang ayah khawatirkan nak. Bukan mata kuluna min ba'di, aku nak kau makan, bukan. Yang dikhawatirkan orang soleh zaman dahulu, iman yang dikhawatirkan. Jangan sampai jamaah sekalian ketika kita meninggal dunia, lantaran kita durhaka kepada Allah, zalim kepada Allah, kita dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka anak adalah investasi kita. Jaga mereka, cium mereka, peluk mereka, kecup keningnya mereka, doakan anak kita. Jangan sampai mereka terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua jemaah sekalian, ajarkan mereka Al-Quran. Jangan sampai jemaah sekalian kita selaku orang tua menjadi orang tua durhaka. Ini dikisahkan di zaman Umar bin Khattab. Ada orang tua, seorang bapak mengadu kepada Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, tentang kedurhakaan anaknya. Wahai Amirul Mukminin, anakku durhaka kepadaku, zalim kepadaku. Kemudian Umar bin Khattab, disidanglah orang tua tersebut dan anak tersebut. Kemudian Umar bin Khattab memberi nasihat kepada anak tersebut supaya jangan durhaka kepada orang tua. Kemudian sang anak mengajukan sebuah pertanyaan, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar bin Khattab, apa yang kau sampaikan tadi? Apakah saya selaku anak memiliki hak dari orang tua saya? Memiliki, wahai sang anak. Apa hak saya wahai Umar bin Khattab? Yang pertama, hak kamu dari orang tuamu, dari ayahmu, mendapatkan ibu yang baik, mendapatkan nama yang baik. Yang ketiga, mendapatkan pelajar Al-Quran dari ayahmu. Kemudian sang anak bertanya, wahai Umar bin Khattab, apa yang kau sampaikan tadi tidak ada satu pun ditulis oleh ayahku. Ibuku dari agama Majusi, namaku Ju'al tumbang kelapa. Aku tidak pernah diajarkan satu huruf Al-Quran dari ayahku. Mendengar itu Umar marah, wajahnya memerah, memanggil sang bapak, wahai sang bapak, kamu lebih dulu durhaka, zalim kepada anakmu. Kau beri dia ibu dari agama Majusi, kau beri nama Ju'al tumbang kelapa. Kau tidak pernah mengajarkan satu huruf Al-Quran kepada anakmu. Kamu zalim sebagai orang tua, durhaka sebagai orang tua. Kau biarkan anakmu begitu saja, tidak kau dekatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak kau ajarkan Al-Quran. Kamu zalim sebagai orang tua. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka jamaah sekalian, kurikulum sederhana yang melahirkan kualitas ilmu yang luar biasa. Pondok pesantren. Di pondok pesantren 24 jam terpantau mereka. Mulai dari bangun tidur, salat tahajud, baca Quran, salat duha, salat subuh, zuhur, asar, maghrib, mereka tidak lepas salat 5 waktu. Di tangan mereka memegang Al-Quran. Mereka disibukkan menghafal Al-Quran, menghafal hadis, belajar bahasa Arab dan sebagainya. Diajarkan adab akhlak kepada orang tua, kepada teman, diajarkan terpantau. Setidak-tidaknya jemaah sekalian, mereka ketika kita meninggal dunia menjadi imam salat jenazah kita. Maka jemaah sekalian, kurikulum sederhana, pendidikan terbaik saat ini insyaallah pondok pesantren.
Mereka berkualitas secara keilmuan. Mereka diajarkan bagaimana adab, akhlak dan sebagainya. Sholat 5 waktu tidak tertinggalkan dari mereka. Puasa Senin Kamis tidak tertinggalkan oleh mereka. Mereka dibina hatinya, dibina jiwanya. Bagaimana mereka berakhlakul karimah. Mereka tidak liar jamaah sekalian. Karena begitu beratnya, begitu susahnya zaman sekarang kita mengatur anak kita, mendidik anak kita. Maka jamaah sekalian, titipkanlah ke lembaga pendidikan Islam atau pondok pesantren yang benar-benar mereka total full bagaimana membina anak kita, mengajarkan akhlakul karimah. Maka mari jamaah sekalian, kita ajak cucu kita, anak-anak kita untuk bagaimana mereka belajar di pondok pesantren secara keilmuan berkualitas dan sebagainya. Sehingga ketika kita meninggal dunia, insya Allah mereka akan keluar mulutnya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang kita butuhkan jamaah sekalian. Yang ketiga jamaah sekalian, ajarkan mereka sholat. Muru auladakum bis sholati idza balagus sab'an. Perintahkanlah anak-anakmu menjaga sholat ketika umur 7 tahun. Dan pukul dia ketika 10 tahun tidak mau menjaga sholat, dan pisah tempat tidur mereka. Hadis Ahmad. Karena jamaah sekalian, anak SMP, SMA sekarang, karena khotib ketika mengisi ceramah di lembaga SMP SMA, jumlahnya terkadang ada yang 800 orang siswa-siswi. Ketika ditanya siapa yang tadi pagi sholat subuh, dari 800 siswa-siswi yang angkat tangan 2-3 orang. Aina abuka, di mana ayahmu nak? Di mana ayahmu nak? Anak SMP, SMA ketika ditanya yang angkat tangan yang sholat subuh ke masjid 2-3 orang. Seorang ibu bertanya kepada Syekh, wahai Syekh, aku begitu susah bangun anakku sholat subuh Syekh, bagaimana trik-triknya Syekh? Syekh menjawab, wahai ibu, ketika rumah ibu kebakaran, apa yang ibu lakukan wahai ibu? Aku akan paksa anak saya keluar biar tidak terbakar dalam rumah tersebut. Begitulah wahai sang ibu, ketika anda membangunkan sholat subuh, paksa dia sholat subuh, paksa dia sholat subuh, jangan sampai dia terbakar di neraka jahanam. Kaum muslimin rahimakumullah, mari ketegasan kita selaku leader orang tua, jangan biarkan anak kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, meremehkan sholat. Insya Allah dengan kita berdoa kepada Allah, mohon bimbingan Allah, ya Allah tolong anak kami ya Allah menjadi anak yang soleh soleha ya Allah. Itulah kebanggaan kita sebagai orang tua, memiliki anak yang soleh soleha. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barakallahu li wa lakum fi hadhihi fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.